Warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di channel saya. Channelnya akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Jadi seperti biasa di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi lagi mengenai Pi Network tentunya. Ya, yang mana di sini ya akan ada berbagai informasi-informasi menarik yang akan kita bahas, oke. Tentunya seperti kalian lihat di tampilan layar saya ini ada bertuliskan keterangan mengenai P-Chainmal ya, yang tentunya akan segera dibuka di tanggal 25 Agustus. Oke. Jadi di sini saya ingin berbagi kepada kalian ya untuk cara mendaftar di P-Chainmal dan beberapa penjelasan mengenai P-Chainmal ya, yang mana kalian bisa cek aja di link deskripsi ya. Tentunya maksudnya di kolom deskripsi gitu ya. Di situ ada link YouTube saya ya, yang nanti kalian klik akan dialihkan ke video untuk mendaftar di P-Chainmal ya. Jadi bagi kalian yang berminat ya, dan bagi kalian yang ingin membarter koin Pi kalian di marketplace P-Chainmal, tentunya kalian langsung saja tuh masuk ke kolom deskripsi. Di situ saya sediakan untuk link video YouTube saya ya, yang menjelaskan mengenai P-Chainmal dan cara daftar di P-Chainmal, oke. Dan oke ya, di sini saya akan membahas berbagai informasi-informasi mengenai Pi Network nantinya. Tentunya seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya Anda yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya, oke. Dan oke ya, kita langsung saja menuju ke beberapa informasi di sini ya mengenai Pi Network ya. Jadi di sini ada postingan dari Pi Blockchain yang mana keterangannya perintis dari Pakistan ya, dari negara Pakistan. Sejauh ini jaringan Pi telah menjangkau lebih dari 230 negara di seluruh dunia. Ini adalah praktik sosial yang bagus, silahkan manfaatkan ya. Jadi di sini keterangannya ya seperti yang disebutkan di sini, lebih dari 230 negara di seluruh dunia. Mohon maaf kalau di video saya sebelumnya ya ada yang membahas mengenai saya yang menyebutkan 300 sekian gitu ya negara yang perintisnya Pi Network. Namun mohon maaf di situ saya salah ya. Yang saya maksudkan adalah 230 negara, bukan 300 negara, oke. Jadi poin pentingnya di sini yaitu ini adalah praktik sosial yang bagus, silahkan manfaatkan ya. Jadi silahkan manfaatkan kesempatan besar ini ya, manfaatkan waktu kalian untuk kesuksesan kalian di masa mendatang. Dan bagi kalian yang berminat yang belum mendaftar di aplikasi Pi Network, kalian bisa cek juga di kolom deskripsi. Di situ saya sediakan untuk link untuk mendaftar di Pi Network ya. Tentunya di situ ada tuh penjelasannya ya terkait link daftar untuk daftar di Pi Network dan bagaimana syarat-syaratnya. Di situ sudah saya jelaskan ya. Oke. Dan di sini ya tentunya Pi Network semakin berjaya ya. Dan di sini ada postingan lagi dari Pi News ya, Pi News Media. Untuk mencapai ratusan juta pengguna, Nicholas dan timnya bekerja keras untuk mengembangkan sistem autentikasi KYC. Patut dirayakan bahwa sistem telah selesai secara resmi dan operasi skala besar hanyalah masalah waktu ya. Jadi untuk KYC sendiri ya sekarang ini masih dalam tahap ya. Oke, bagi yang belum mendapatkan undangan KYC harap bersabar karena slot KYC akan terus diluncurkan oleh pihak core team ya tentunya. Walaupun kalian sudah mengupdate juga aplikasi Pi Network kalian, namun kalau di di profil kalian nggak ada notifikasi untuk melakukan KYC, itu artinya kalian belum mendapatkan slot KYC ya. Oke.
Jadi bersabar saja bagi yang belum KYC, karena tentunya para pioneers tidak akan dilewatkan satupun ya. Kalian semua dipastikan 100% oleh pihak core team bahwa kalian akan menerima undangan KYC. Jadi jangan merasa kecewa. Semuanya hanya masalah waktu, oke? Dan yang udah lulus KYC tentunya berbahagialah Anda, karena pada saat di tanggal 25 Agustus ini Anda sudah bisa membarter koin Pi Anda di P-Chain Mall ya. Jadi semangat ya, tetap menambang dan tetap konsisten dalam mengikuti perkembangan proyek Pi Network yang sangat luar biasa ini, oke? Maka di sini keterangannya lagi, yaitu patut dirayakan bahwa sistem telah selesai secara resmi dan operasi skala besar hanyalah masalah waktu. Operasi skala besar ya terkait di sini yaitu marketplace ya, marketplace yang dari mulai P-Chain Mall yang dibuka di tanggal 25 ini ya, 25 Agustus ke depan akan secara bertahap juga tuh untuk marketplace lainnya ya. Jadi Pi Network sangat luar biasa sekali, yang mana menciptakan sebuah marketplace ya, yang tentunya akan menjadi sebuah pertukaran koin Pi di situ nantinya ya. Jadi bersabar saja bagi kalian ya tentunya. Dan di sini ya saya terfokuskan, di sini ada sebuah tweet ya dari Dr. Cheng Diovan ya, yang mana keterangan beliau di sini, Anda tahu Pi Network itu telah melampaui apa yang Anda katakan ya. Ya, tentunya Anda mengetahui apa sih itu Pi Network, kata beliau ya. Itu telah melampaui apa yang Anda katakan ya. Tentunya di sini secara pribadi saya ya, terkait apa yang beliau sampaikan ini mengenai nilai Pi ya, nilai Pi yang tentunya sekarang sudah dilakukan oleh para pioneers ya, terkait P2P ataupun barter ke para vendor ya. Jadi para pioneers ini sudah melakukan barter dengan asumsi nilai di beberapa provinsi ya. Di sosial media saya yang saya lihat itu mereka banyak melakukan barter dengan mengikuti asumsi nilai konsensus global, yaitu $314.159. Jadi ini sangatlah luar biasa sekali ya, yang mana pihak core team nantinya akan mengumpulkan data-datanya itu, dan tentunya semakin banyak suara yang menyepakati ya terkait konsensus global 314.000 sekian dolar itu, maka akan diterapkanlah oleh pihak core team pada saat mainnet, pada saat open mainnet maksudnya ya. Tentunya saya ada alasan mengenai ini, mengapa saya mengatakan demikian, karena sewaktu ada berita besar kemarin itu terkait Pak Dr. Nicholas Kokalis dan Bu Dr. Cheng Diovan, yang mana diwawancarai oleh pihak apalah itu saya lupa ya, yang mana beliau mengatakan bahwa nilai Pi itu tergantung pada komunitas Pi Network itu sendiri ya. Jadi nilai Pi tergantung kesepakatan kita bersama sebagai pioneers Pi Network. Jadi kalau ingin nilainya tinggi, tetap dukung dan tetap pertahankan di angka ataupun di harga 1 Pi $314.159, oke? Dan di sini ada postingan lagi dari Pi News Updates ya, yang mana keterangannya 1 Pi $341.560. Ini lebih tinggi lagi nih. Tidak ada yang bisa mengalahkan Pi Coin di dunia ini. Pi Coin adalah raja mata uang cryptocurrency. Yang setuju like dan retweet ya katanya. Bagi kalian yang memiliki Twitter ya, kalian bisa cari aja nih Pi Network Updates, kalian like dah tuh ya, dan kalian retweet gitu ya. Jadi Pi Network ini semakin hari semakin luar biasa gitu ya, terkait dia memang akan menjadi sebuah cryptocurrency yang mana rajanya semua mata uang kripto ya,
yang tentunya dibanding dengan Bitcoin mah kalah jauh ya kalau dengan Pi Network. Contohnya seperti ekosistemnya ya, dari isi itu pun kita udah dapat menilai ya, yang mana Pi Network ini semakin jelas akan menjadi sebuah mata uang digital raja dari seluruh cryptocurrency lainnya ya. Jadi sangat wajar saja kalau harganya itu sangat tinggi, oke? Ya. Jadi di sini ada postingan lagi dari Pi Universe ya, yang mana keterangannya Pi Network saat ini merupakan salah satu proyek migrasi mainnet blockchain terbesar dalam sejarah kripto. Ya tentu ya, Pi Network itu adalah merupakan sebuah proyek besar ya, yang mana melakukan migrasi mainnet blockchain terbesar dalam sejarah ini ya. Belum ada cryptocurrency lainnya yang bisa sehebat Pi ini, oke. Dan beruntunglah bagi kalian yang memiliki koin Pi ya. Jadi pertahankan ya koin Pi kalian. Oke ya. Saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat untuk para pioneers yang sudah lulus KYC. Dan di tanggal 25 Agustus nanti berbahagialah Anda, karena Anda akan menikmati berbagai macam keperluan Anda. Misal di situ nanti ada motor, mobil ataupun segala macamnya lah ya. Anda bisa membarterkan koin Pi Anda di situ, di P-Chain Mall tentunya ya. Ataupun nanti di marketplace lainnya lah ya. Kan secara bertahap tuh. Marketplace akan segera dibuka gitu ya, secara bertahap dari P-Chain Mall sampai terusnya, oke. Dan di sini ada keterangan dari Pi Network komunitas ya. Ada sebuah postingan di grup Pi Network komunitas maksud saya, yang diposting oleh Syah dan Mulia ya. Yang mana keterangannya di sini Bismillahirrohmanirrohim katanya. Yang mau barter Pi dengan HP, laptop, emas dan lain-lain bisa hubungi nomor WhatsApp-nya di sini katanya. Maaf, kami belum menggunakan rate konsensus karena itu belum resmi ya. Alasannya aja nih orang ya. Alasannya aja merayu kepada para pioneers agar para pioneers mau membeli ini HP, laptopnya ataupun emasnya lah ya. Dengan tentunya saya yakin ya, dia akan memberikan tawaran nilai Pi yang sangat dihargai receh lah, semacamnya begitulah ya. Yang mana kalian misal nih HP apa nih, laptop apa nih ya. Nanti mungkin satu HP-nya itu bakalan dihargai misalnya 50 Pi lah, ataupun laptopnya dihargai 100 Pi, ataupun emasnya tuh dihargai 500 Pi gitu ya. Kalian yang rugi coy ya. Jadi jangan mau didungguin sama orang-orang yang memanfaatkan kepiralan Pi Network sekarang ya, dengan viralnya, dengan gempar-gemparnya untuk informasi-informasi besar dunia terkait Pi Network. Jadi banyak nih orang yang melakukan sebuah trik penipuan ya, untuk menipu para pioneers yang tentunya belum memahami koin Pi. Dan akhirnya mereka mau membarterkan koin Pi mereka dengan misal jumlah 100 Pi gitu ya. Dan ya pada akhirnya pihak core team akan membanet akun Anda ya. Akun Anda tentunya, bukan hanya Anda yang menukar koin Pi Anda dengan para pioneers atau vendor yang tadi menjual barang ke Anda ya. Orang pioneers yang itu juga ataupun vendor yang itu juga akan dibanet oleh pihak core team ya. Jadi Anda berdua itu akunnya akan kena banet karena melanggar aturan dari pihak core team ya. Kalau misalnya di marketplace sih bebas aja ya. Namun kalau di luar dari marketplace Anda melakukan P2P dengan asumsi nilai Pi dihargai dengan
nilai yang sangat receh ya, maka akun Anda berdua akan kena banned ya. 100% saya yakinkan Anda bahwa akun Anda akan kena banned ya. Seharusnya Anda belajar dari yang udah lalu ya, yang mana beberapa orang udah kena banned akunnya oleh pihak Kortim yang sampai 50 tahun, ada yang 100 tahun, ada juga yang secara permanen ya. Jadi sangat disayangkan gitu ya. Maka sayangilah CoinPay Anda ya. Seperti di sosial media saya cerita lagi sedikit ya, mohon maaf. Ini agar untuk kalian lebih memahami lagi lah ya mengenai CoinPay. Di beberapa sosial media saya tuh ada juga beberapa orang yang memposting ingin membeli CoinPay para pioneers ya. Jadi seharusnya Anda tuh tambah itu menjadi sebuah semangat untuk Anda, menambah sebuah keyakinan di diri Anda ya mengenai Anda pemilik CoinPay. Tentunya mengapain sih mereka mau menjual barang-barang yang milik mereka yang mewah-mewah itu untuk ditukar dengan CoinPay? Kalau alasannya ya tentunya karena CoinPay akan bernilai tinggi di saat open mainnet nanti ya. Jadi mereka berbondong-bondong nih saat ini merayu Anda supaya Anda mau menjual CoinPay milik Anda dengan asumsi nilai yang sangat receh ya. Mereka yang untung malah Anda yang buntung ya. Jadi sangat disayangkan gitu ya. Jadi segeralah menyadari terkait nilai pay ini ya. Ini semua demi kebaikan kalian, bukan maksud mengatur-ngatur kalian, bukan ya. Jadi karena kita sesama pioneers lah ya, secara baiknya aja tentunya dari saya, yang mana ini juga kebaikan untuk kebaikan kita bersama gitu ya. Oke. Jadi seperti ini ada salah satu grup barter Pi Nusantara ya, yang mana keterangannya di sini alhamdulillah katanya terima kasih berkat barter Pi Nusantara paket HP sudah datang real barter pakai koin Pi Network ya. Entah ini dia menukar koin Pi-nya dengan handphone ini dengan asumsi nilai berapa, nggak ada penjelasannya sih di sini ya. Namun di sini ya, grup-grup yang akan saya bahas di sini mengenai grup ini ya, grup barter Pi Nusantara. Saya jadi curiga ini mengenai grup-grup semacam ini. Siapa tahu dikarenakan grup inilah banyak pioneers yang melanggar aturan dari pihak Kortim ya. Jadi saya sarankan kalau kalian menemukan beberapa grup di WhatsApp yang tentunya malah membuat kalian down ya untuk mempertahankan CoinPay kalian, saya sarankan jangan diikuti grup semacam itu ya. Ataupun grup itu merayu sekali kepada kalian untuk kalian bisa mau menjual CoinPay kalian dengan harga receh. Jadi jangan sampai mau nih. Ini trik-trik orang yang sangat-sangat ingin menguasai CoinPay kalian ini ya. Jadi saya tegaskan sekali lagi, orang-orang yang menjadi pengepul koin sekarang itu adalah pemain cryptocurrency lama ya, yang udah terpelajar lah ya di dunia cryptocurrency. Tentunya mereka tidak ingin mengumpulkan koin cryptocurrency Pi ini dengan dengan sedikit gitu ya, dengan secara sedikit, yang mana melakukan penambangan ya. Jadi mereka itu mau mengumpulkan koin Pi sebanyak-banyaknya dengan cara menjadi pengepul koin ya. Misalnya mereka seperti di grup saya sebelumnya ya, itu ada yang kena tipu, yang mana di situ ya mengatakan mau menjual barang kepada si A ini ya. Jadi si B ini ingin menjual barang kepada si A ya. Misalnya ini dimisalkan ya, melakukan P2P lah ya.
Jadi lewat online ya. Si A ini nggak kenal sama si B, maksudnya si B ini nggak kenal sama si A, dan si A tidak kenal dengan si B ya. Jadi dikarenakan mungkin berjauhan provinsi mereka, akhirnya si B ini merayu si A tadi untuk menjual koin Pi-nya dengan dia dan ditukar dengan barangnya gitu. Namun pada akhirnya si A mentransfer koin Pi-nya, si B nggak ngirimin barangnya tadi, malah diblokir tuh ya, malah diblokir dianya gitu oleh si B ini. Jadi semakin terlihat jelas nih permainan para pengepul koin ya. Jadi secara liciknya mereka ya semacam itu ya, melakukan berbagai trik penipuan gitu agar para pioneers kepincut gitu ya, tergoda dengan tergiur gitu ya dengan barang-barang yang mereka tawarkan. Padahal mereka hanya melakukan sebuah trik agar para pioneers tadi kena tipu dan mau menjual koin Pi-nya, mau mentransfer koin Pi-nya gitu ya. Jadi saya sarankan hati-hati dalam menjaga koin Pi Anda ataupun dalam menjaga perasa sandi wallet Anda ya, karena itu sangatlah penting ya, yang mana sama aja itu sama kode rekening Anda ya, nomor rekening Anda. Jadi usahakan taruh di tempat yang tidak mudah dilacak ya, apalagi sekarang ini ada juga yang maksudnya sih sekarang ini para hacker pun udah mulai mencari cara untuk meretas ya akun-akun para pioneers ya. Sudah ada tuh seperti berita kemarin tuh yang akunnya kena hack ya. Jadi kena retas tuh oleh para hacker yang mau menguasai koin Pi milik para pioneers ya. Jadi saya sarankan amankan perasa sandi Anda, kalau enggak bisa ditulis di bagian buku lah ya. Itu sama saja nomor rekening Anda itu. Jadi jangan sampai ketahuan oleh pihak manapun, dan yang lebih parah lagi sampai kena hack gitu ya. Oke. Dan mungkin untuk sekarang ini cukup sampai di sini saja untuk saran dan informasi-informasi yang saya kabarkan kepada Anda semua ya. Dan terima kasih bagi kalian yang udah mampir di channel saya ya, dan terima kasih banyak juga yang udah like dan subscribe di channel saya ini, oke. Dan yang belum like dan subscribe silahkan diklik karena di channel saya ini gratis coy, nggak pakai biaya sama sekali, oke. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya Anda yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya. Dan oke, next time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.